Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang. Di samping saya adalah wakil dari Jepang Ichibangase Yoshio dan tentu juga wakil dari Indonesia Suroso. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan usulan dari saya. Usulan dari saya yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua. Terima kasih kepada semua orang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyatakan pendapat. Adapun rumusan yang saya usulkan, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan rumusannya tentang dasar negara. Mohon izin Ketua, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini saya semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan, usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat kalian. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, kepada para hadirin silakan untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Pak Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan usulan nama Pancasila yang disampaikan Pak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini.
Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir. Dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin. Dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Ase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah BPU PKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Apakah benar, saya rasa? Benar, Maramis. Walaupun pada sidang pertama lalu, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita harus tetap membuat keputusan akhir. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Indonesia yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ya, begini Pak Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar pada 31 Mei 1945, bukan? Ya, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Kehadiran rakyat. Sedangkan saya merumuskan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang lalu, Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Dengan ini, sidang pembahasan mengenai dasar negara telah selesai dan resmi ditutup.